Ya, halo, selamat malam dan selamat bergabung kembali di Bincang IG Live malam ini bersama saya Mestra Budiasa di Bincang bareng Mestra. Ya, malam ini kita akan spesial sekali mendapatkan narasumber bersama sutradara film Indonesia Mas Hari Dagu Surharyadi. Ya, Mas Hari akan berbincang dengan kita mengenai perkembangan film di Indonesia dan juga tentang film-film beliau yang sudah sangat banyak sekali mendapatkan penghargaan secara internasional maupun nasional. Ya, uh, sambil menunggu Mas Hari, tampaknya kita masih menunggu koneksi dari Mas Hari Dagu. Mas Hari ini sudah banyak menciptakan menghasilkan beberapa karya film yang begitu terkenal dan juga sangat mendapatkan apresiasi di dunia internasional, yakni antara lain beberapa film-filmnya seperti Sunya, kemudian Cinta Setaman, dan juga yang paling unggul dari Mas Hari Dagu ini adalah ketika beliau menyutradarai film Pachinko, di mana film ini merupakan film Indonesia, film Jepang maksud saya, satu-satunya yang disutradari oleh sutradara asal Indonesia. Baik, nampaknya Mas Hari Dagu sudah bergabung dan kita sapa saja langsung. Uh, Bincang IG Live ini juga nanti bisa kalian saksikan di YouTube channel Mestra 79. Halo, Mas Hari Dagu Surharyadi, selamat malam Mas. Ya, apa Bagaimana kabar? kabarnya Mas? Baik, Baik baik sendiri nih, Mas. mendadak jadi pakai kacamata nggak apa-apa ya, mohon Wah, dimaklumi. nggak apa-apa Mas, jadi lebih gagah Mas. Makasih. Ya, bagaimana kabarnya Mas Hari? Sehat-sehat selalu Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan Gimana sampai Mas? hari masih Mas, gimana Mas? gimana kabarnya? Kabar saya sehat-sehat juga Mas. Oke, Alhamdulillah, baik dan semuanya masih semangat Mas. alhamdulillah. Sip, Dan sip. semoga Mas juga masih terus bersemangat menghasilkan karya dalam situasi sekarang ya Mas ya. Insya Ya, baik Mas, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan juga kesempatannya untuk bergabung malam ini di Bincang Makasih, IGLF bersama makasih saya juga. Mas. Ya, Ya, di makasih. mana kita akan bicara malam ini temanya tentang produksi film Indonesia di era sekarang ya, era Oke, COVID-19 tepatnya, oke, dan juga tentang beberapa hal tentang perfilman di Indonesia. oke, oke. Ya, dan tadi saya sudah ngasih pengantar sedikit tentang Mas Hari Dagu ya. Jadi malam ini kita begitu spesial sekali bisa mendapatkan waktunya dengan Mas Hari Dagu Surharyadi. Beliau Sama-sama. ini ya Mas, beliau beliau ini adalah sutradara film yang sudah malang melintang dan sudah sangat terkenal di Indonesia, Amin, amin. dan penghargaannya juga begitu banyak ya Mas ya, di nasional maupun di internasional, Alhamdulillah. dan film-filmnya juga memiliki tidak sekedar menghasilkan karya film yang laku di pasaran, tapi filmnya banyak mengandung nilai-nilai dan makna yang mungkin nanti kita bisa Jangan diskusikan Mas. banyak masa lama-lama saya terbang nih. GR nih. Eh, Mas. Tapi memang benar Mas, itu saya sangat mengapresiasi sekali Mas, begitu Masa karya-karya Mas begitu monumental. Oke. Ya Mas, uh, kita langsung aja Mas ya. Mungkin pertama saya ingin bertanya dengan Mas nih Mas. Sebetulnya bagaimana sih Mas bisa mendapatkan inspirasi kemudian mengakhirkan sebuah film gitu Mas? Itu bagaimana proses Mas? Oke. Sebenarnya proses juga agak semi tidak ada proses karena apa yang saya filmkan adalah apa yang saya rasakan dari respon terhadap lingkungan, respon terhadap manusia, respon terhadap situasi, yang mana ada yang berpikir secara apa namanya, kalau bahasa Jawa itu plek ketiplek gitu ya. Artinya Ketipe, oh oke. Okay.
saya pindahkan Kok dari copy realita. paste kalau sekarang yang masih milenial bilang copy paste gitu. Ada Iya. yang dipindahkan dari situasi kejadian itu saya bicarakan, saya pindahkan ke bentuk sinematik. Ada juga yang saya tafsir dan saya kembangkan untuk menjadi sebuah sesuatu yang bisa dinikmati dan ditonton secara menjadi film yang spesial gitu, yang tidak seperti film lainnya gitu. Jadi ya tidak ada proses karena mungkin uh, keseharian saya juga udah maksudnya secara tak sengaja mungkin terbiasa kali ya, terbiasa menghayati kesusahan hidup, kesenangan hidup, terus melihat sekeliling. Ya, jadi ya lahir. Kecuali memang kalau ada uh, produser yang datang ke saya untuk minta tolong untuk membuatkan film-film dengan tema tertentu, pasti saya akan membuat riset seperti lebih dahulu. Gitu. Panjangnya riset itu tergantung dari medan yang saya kuasai. Ada ketika seseorang mendatangi saya untuk membuat film tentang misalnya tentang Republik Indonesia Pelajar. Akhirnya kita mau nggak mau melihat bagaimana lahirnya Republik ini kan, dan itu satu perjuangan yang nggak sedikit gitu. Akhirnya kita paling tidak makan waktu 1,5 tahun sampai sekarang pun masih belum terselesaikan. Tapi ada juga yang ketika kebetulan saya dari dulu suka baca psikologi, dan ketika ada produser yang ingin film bertema psikologi, ya paling saya baca sebentar gitu ya, baca sebentar dan akhirnya ngobrol sama keinginan produser dan kita mencari titik tengah bagaimana itu bisa dipindahkan ke layar lebar. Artinya Mas, jadi dalam mencari inspirasi itu selain tadi kalau saya tangkap dari beberapa pengalaman, baik mungkin dari pribadi maupun dari lingkungan, jadi saya bisa lihat ada dua, pengalaman dan juga dari literatur kali Mas ya, tadi kan psikologi dan riset yang literatur. Itu kemudian bagaimana inspirasi tersebut diterjemahkan dalam sebuah karya film Mas, karena kan itu kadang-kadang tidak mudah Mas, apalagi kan kita lihat ada beberapa Mas tuh dari cerpen ya Mas ya Mas ya, cerpen Mas Eka Kurniawan misalnya yang Sunyai Mas ya. Itu kan juga cerpennya juga ada beberapa yang memang bisa memahami cerpen, tapi ada juga yang mungkin agak sulit juga membaca cerpen, termasuk psikologi dan sebagainya. Nah itu bagaimana kita sebagai sutradara bisa menerjemahkannya itu, apakah memang detail ataukah hanya poin-poin penting dari sumber yang bersifat tadi ya, bersifat literatur tersebut Mas, dan juga yang pengalaman. Ada beberapa jenis sutradara yang memperlakukan narasumber secara langsung. Ada juga artinya ada yang langsung menerjemahkan novel, cerpen menjadi sebuah konsep skenario dan penyutradaraan. Ada juga sutradara yang sudah terima bukti itu, artinya dari novel dipindahkan ke penulis. Nah, kebanyakan sutradara yang langsung membuat skenario dari sumber literasi tersebut, biasanya sutradara itu biasanya digolongkan semi author. Semi apa? Semi author. Oh, semi author ya, oke. Ya. Soalnya kalau dia sendiri yang membuat, dia disebut author director. Oh, oke. Nah, dalam hal ini memang kasusnya hasil dari pemindahan literatur cerpennya Eka ke layar lebar itu pengalaman tersulit dan terlama, dan akhirnya menjadi sebuah karya yang terbalik, kita harus menghidupi karya itu. Jadi saya membuat film bukan mencari makan dari film itu, tapi mencari dana untuk membuat film itu terus berproses, karena memang lahir dari sebuah cerpen
yang jenisnya menurut saya sangat sulit untuk divisualkan. Semua itu tidak cukup tergambarkan oleh plotting. Emosi dan suspense, emosi absurdity-nya gitu sangat tidak bisa difikirkan, dihayal-hayal, dikarang-karang, terus seminggu jadi gitu skenario. Bahkan proses pertama itu 6 bulan saya berantem sama Eka Kurniawan. Karena kita dari skenario, dari cerpen ke skenario, saya tuh tandeman sama Eka dan kita ribut terus tiap bulan ketemu tuh sampai akhirnya jeda kita tuh 6 bulan tuh. Saya ngerasa ini bukan yang saya maksud. Artinya gini, saya merespon cerpennya Eka menjadi suatu imaji gitu ya. Nah, Eka menjadi ke dalam skenario, menurut saya itu bukan yang saya maksud dari terjemahan itu. Akhirnya ya cukup babak belur juga sih sama saya. Akhirnya sampai setahun tuh nggak kelar kita sampai, nah, tapi tentunya ribut positif ya, maksudnya berarti. Ya, secara debat mungkin interpretasi dari maksud cerpen itu ya Mas. Oke. Kadang-kadang Eka sampai dibagi komunikasi sama istrinya Rati. Jadi, ini lo maunya apa sebenarnya? Jadi, aduh, gimana ya? Gini deh, kita split dulu. Saya coba pelan-pelan nuangkan dalam, ntar direspon. Jadi itu pun udah ngabisin waktu 1,5 tahun. Jadi produsernya udah sampai mundur. Jadi ngasih uang pre-production gitu. Hari kapan syuting nggak tahu, saya bilang wah nggak bisa gini ya, jangan dipaksain. Ya saya mundur, ya udah. Akhirnya karena di sini saya benar-benar nggak mau bikin sesuatu yang, karena karya cerpennya Eka ini menurut saya luar biasa. Saya nggak tahu ketika menjadi film jadi drop ke dalam tanah yang itu juga bukan yang saya maksud gitu. Mas ada nanya, suaranya terlalu kecil Mas, tidak agak kurang kedengeran Mas, tadi ada yang nanya nih. Oke, mungkin saya dekat lagi ya. Jangan muntah ya, saya ya, saya dekat-dekat. Enggak Mas. Ya, lanjut Mas. Oke, Rati sampai frustrasi. Ya memang di sini saya nggak mau mundur sama sekali gitu, seperti di karya-karya sebelumnya yang saya akhirnya mental. Banyak filmmaker besar membuat kuliah atau memberi wejangan, kalau film kamu nggak laku itu nasib dan ya kali bisa ya emang situasi gitu ya. Tapi kalau kamu menyetal, seharusnya film itu tidak seperti itu. Wah, kamu seperti kiamat itu hidup kamu. Dan itu benar dirasakan oleh seorang author ya. Dalam mengerjakan Sunya, saya memposisikan, saya ingin menyuguhkan karya itu exactly seperti emosinya, seperti apa yang saya maksud. Saya nggak mau sedikit pun ada pergeseran. Itu tantangan proses itu yang ya harus sabar dan saya berusaha sabar menanggapi reaksi Eka dan Rati yang lama-lama emosi gitu ya. Apa ya, itu nggak bisa terkatakan gitu. Nah itu perjalanan itu yang siap nggak kita sengsara untuk sebuah karya. Kadang-kadang ada sampai di titik. Tapi kalau untuk film yang mainstream, yang formulatik gitu ya, yang pengalaman itu Mas ya. Nah, misalnya kita bikin kita bikin film anak-anak itu Jendela Kancil yang Jendela Kancil yang apa ya, ya 3 babak gitu ya, itu sangat mudah dalam pengertian saya pernah menghayati masa kanak-kanak saya dengan amat sangat pure, amat sangat murni gitu, yang saya ingat, dan kebebasan itu bisa saya transformasi ke dalam formula. Artinya prinsipnya walaupun ada formula, walaupun ada rel, tapi jiwa film nggak boleh hilang. Kita nggak boleh lepas dari apa yang sudah kita alami secara empiris. Kalau kita tidak mengasih empiris kita pada film itu nggak ada nyawanya. Dan teknis sesungguhnya tidak begitu penting.
Ketika kita mendapat film, ketika kita mendapat kamera yang baik, editing yang baik, budget yang baik, tapi soul tidak ada, film itu percuma, sia-sia film. Itu menurut saya. Jadi walaupun teknisnya sebagus apapun juga, tentu tidak akan bisa mendapatkan nilainya di situ. Ada filmmaker kita yang kadang-kadang tuh bangga gitu disebut, wah gambar kamu bagus ya, wah kameranya bagus ya, wah artinya bagus ya. Sesungguhnya ketika orang nonton berkomentar seperti itu tuh ada dua. Satu, dia tidak masuk ke filmnya dan itu gagal filmnya. Kedua, ya dia mau berbaik hati aja sama temennya. Lihat baik. Karena ketika kita hanyut dalam filmnya, udah, film itu berhasil. Berarti film itu ada jiwanya seperti itu. Ada, oke. Tadi kaitannya juga dengan yang sebelumnya, tadi Mas agak panjang lebar tentang novel itu, Mas, yang menerjemahkan novel itu ya. Kemudian dan ada kan beberapa sineas juga yang coba menerjemahkan sebuah film dari sebuah novel atau cerpen dan sebagainya, Mas. Itu sebetulnya yang dicari itu pesannya apa sih, Mas? Apakah itu memang pesan dari isi novelnya atau pesan di balik? Kadang kan kalau kita baca novel itu kan tidak selalu tokoh itu adalah memang tokoh, bisa aja itu hanya sebuah kiasan, sebuah lingkungan, sebuah situasi, sebuah fenomena dan sebagainya. Nah itu pesannya tuh, dan untuk menemukan itu kan sangat panjang, Mas. Ini satu tokoh itu kan bisa panjang sekali untuk menemukan konteksnya apa nih sebetulnya gitu. Nah itu sebetulnya intinya beberapa pesan itu yang disampaikan apa aja sih, Mas sebetulnya? Kalau Amerika, kalau yang saya dapat Amerika itu kan film-film Hollywood kebanyakan kalau nggak keluarga, kebebasan, ya demokrasi, pasti tiga itu kan biasanya ditemukan dalam film-film Hollywood, misalnya di mainstream Hollywood ya. Dengan ya tentu dramanya macam-macam, ada percintaan atau perang dan sebagainya, horor pun sekalipun begitu. Nah kalau dengan ini novel misalnya pengalaman Mas dan sebagainya itu sebetulnya apa sih pesannya yang disampaikan secara umum gitu, Mas? Kalau saya lihat juga di Hollywood banyak juga, ada juga yang lebih dari itu, kayak misalnya kalau kita lihat Closure ya, kita melihat adanya sebuah dominasi perempuan terhadap laki-laki yang mana di Asia itu, tapi ketika kita bicara dominasi itu sangat erat. Terus banyak juga science fiction lainnya yang ingin tahu apakah ada kehidupan lain ya betul ya, atau bahkan ada kehidupan alien nggak di bawah laut. Sebenarnya banyak sekali. Tapi yang menarik adalah ketika orang bertanya gimana yang adaptasi novel sama layar lebar gitu. Iya. Sementara medium novel kan memberikan kita kebebasan berinterpretasi. Ketika film kita diberikan gambar-gambar yang sudah fix gitu. Maksudnya kita tidak diberikan interpretasi tapi diberikan atraksi. Nah, seberapa mampu atraksi itu mewakili novel, maka dari itu novel pun sebegitu panjang, maka dari itu banyak filmmaker Hollywood bilang udah novel itu jadiin guidance saja, poinnya, jiwanya, soulnya, habis itu punya kamu, punya filmmaker. Jadi maknanya sama poinnya diambil, habis itu tidak harus seperti di novel berinterpretasi. Ketika novel sudah dibeli dan dijadikan screenplay, udah lepas hak dari penulisnya untuk mengatur screenplay. Ketika screenplay sudah digarap oleh sutradara, penulis screenplay itu sudah nggak bisa menangani wewenang sutradara. Disitulah terakhir dari sebuah pergerakan karya, perubahan karya dari novel ke layar lebar. Seperti itu. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ya. Kebanyakan zaman tahun 80-an itu percintaan rumah tangga gitu ya. Ya Kabut Sutra Ungu, novel-novel Mirawe. Terus juga kita juga melihat novel-novel remaja. Tapi rata-rata romance ya kalau di sini ya. Romance-nya itu bergulir makin kemari makin cheesy, makin rendah ya ininya. Maksudnya ya kita persoalannya tentang kulit aja gitu. Tapi dulu mungkin bisa ada suatu pemikiran gitu dibanding sebuah asmara gitu, banyak pikiran-pikiran yang ditawarkan di novel-novel bahkan novel-novel pop tahun 80-an itu masih menawarkan sesuatu daripada sekedar
percintaannya Ciklit saja. ya. Ya. Oh, oke, Mas. Eh, ini ada yang bertanya nih, Mas. Ya. Selain berbicara plot, film juga perihal teknis dari Adi P. Adi P. Ingin bertanya, selain berbicara plot, film juga bicara tentang teknis produksi, terkait teknologi produksi. Bagaimana future film berbasis CGI? Dengan teknologi ini, gambar-gambar realistis semakin mudah dibuat. Oh, ini apa dengan teknologi, Mas? Ya. Ya. Ya, CGI memang menjadi, mau nggak mau bisa dibilang menjadi masa depan perfilman dunia gitu. Tahun 80-an artikel Kompas itu sudah nulis di masa depan kita akan nonton Bruce Lee tanpa ada pakai Bruce Lee, kita akan nonton Oliver Stone tanpa Oliver Stone. Jadi semua bisa dibikin, dan itu lama-lama kejadian sampai sekarang. Siapa yang nggak bisa dibikin oleh CGI gitu. Dengan maksudnya ketika dia bisa membuat sebuah sosok tokoh karakter, apalagi membuat benda mati secara apa namanya, secara sempurna gitu. Kalau kita lihat misalnya Transformer udah pasti CGI semua isinya. Tapi kalau Mas nonton mungkin Titanic, siapa yang nyangka itu semua CGI? Gitu ya. Jadi hanya sutradara-sutradara tertentu seperti Chris Nolan ya yang agak anti dengan CGI gitu ya. Kalau mau jungkir balikin truk ya pakai truk beneran, kalau mau action di pesawat terbang ya pesawatnya beneran. Itu hanya dia aja yang masih apa ya, old school gitu istilahnya. Dia percaya, dia menghargai profesi dan keyakinannya. Tapi selebihnya filmmaker sudah ber-CGI semuanya. Dan saya pun ber-CGI dari tahun 99 2009 tuh ketika saya membuat drama ya kayak Cinta Salaman itu yang menjadi opening TV di Jerman gitu, terus juga jadi nominasi film Asia terbaik di Singapura. Betul. Ada adegan yang memang tidak sempurna, tapi karena di situ konsepnya memang agak karikatur, di segmennya Surya Saputra naik Vespanya itu ada kecelakaan mental. Jadi dari situ udah CGI. Dan ketika membuat film setelah itu Dikejar Setan ya yang masuk Manchester International Horror Film Festival itu adegan linggis masuk ke perut, terus adegan wanita yang tertabrak mobil dalam satu shot, itu semua CGI. Artinya CGI dipakai untuk real. Jadi keberhasilannya adalah di mana orang tidak menyangka itu CGI. Oh, jadi apa, penonton bisa terlihat bahwa itu terkesan bukan dari teknologi CGI ya, tapi itu seperti ya mungkin stuntman atau mungkin tadi ya Mas itu ada apa membalikan beneran dan sebagainya itu Mas. Ya, beneran. Keberhasilannya kalau itu sampai tampak beneran gitu. Kalau misalnya kayak Dikejar Setan dia linggisnya masuk ke perut dan orang makin lihat itu linggis ya gitu. Bahkan di Sunya ketika saya mengerjakan adegan klimaks di mana dia harus tusuk pisau dalam satu shot atau memecahkan kepala lawannya dengan tutup kloset, saya melakukan itu selalu dalam satu shot. Dan orang ya tidak, maksudnya orang merasa dramatik itu keberhasilan bagaimana ketika kita menggunakan CGI for real, orang merasakan itu. Ya. Ada juga CGI yang dipakai buat show, misalnya ketika kita melihat film 300 gitu ya, 300 gitu. Itu karena ya, memang karena dia masuk ke ranah dongeng ya, ranah mitologi gitu, ranah mitologi yang harus memang ekspresif, dan dia mengambil tone filmnya ekspresionis kan seperti lukisan. Akhirnya dia membuat ketika orang ditikam, ditusuk, darahnya tuh didramatisir gitu sampai tidak seperti real gitu. Tapi itu sah-sah saja karena orang ingin menontonkan atraksi, bukan realisme, tapi ekspresionisme. Jadi adegan itu tidak tampak
sadis, tapi ya atraksi saja. Oke, jadi Mas sendiri sudah menggunakan teknologi CGI seperti dari film-film sebelumnya, masih dari Cinta Setaman itu yang mendapat penghargaan di Singapura ya Mas, internasional film. Dan Dikejar Setan juga. Dikejar Setan juga ya Mas. Nah ini langsung berkaitan dengan karya-karya film Mas hari ini. Film Mas hari ini saya sempat tahu tuh film Cinta Setaman tuh Mas, yang itu film yang saya itu the best banget Mas, karena banyak sekali, mungkin tidak banyak tapi memang semua bintang-bintang top di Indonesia itu bermain di film itu Mas. Dan juga jalan ceritanya juga sangat menarik ya. Jadi ada 8 adegan, ada beberapa adegan tentang cinta masing-masing kehidupan yang semuanya itu tidak sekedar cinta biasa ya Mas, tapi ada isu-isu yang mungkin bisa dikaitkan dengan fenomena sosial, apa itu politik dan sebagainya. Dan pesan film ini sebetulnya begitu luar biasa Mas. Ya, kalau saya melihat dari film Cinta Setaman ini, nah pada saat itu kan makanya penghargaan begitu banyak ya Mas ya. Amin. Ya, ya. Nah, dan juga Sunya. Ya, Sunya itu kan memang bisa dikatakan sangat artistik Jawa itu Mas ya, sangat artistik dan sebagainya. Tapi walaupun ada pesan-pesan juga di situ, pesan-pesan dan makna-makna yang tersandung di dalam Sunya yang mungkin juga tidak semua penonton yang menyukai komersial tuh kadang-kadang juga tidak memahami lebih mendalam ya Mas tentang film-film yang bertemakan pemaknaan yang begitu harus mendalam, dan ya ibaratnya harus perlu mikir gitu kan Mas ya. Jadi dari beberapa film Mas ini, karya-karya Mas ini sebetulnya ingin menyampaikan apa sih Mas? Apakah hanya sekedar artistik atau mungkin ada pesan-pesan yang memang Mas punya ide atau punya gagasan dalam ingin menyampaikan di sebuah film-film karya Mas itu? Ya, makasih. Ada sebuah dorongan bagi filmmaker biasanya jika dia sudah melewati masa-masa yang bikin karya-karya yang realis gitu ya, yang artinya yang mudah diakses oleh penonton publik. Ya. Tapi saya melihat akhirnya penonton film itu memang segmented. Artinya kita ketika membuat film udah harus sadar ini membuat siapa. Nah, karena sekarang ini krisis kritik film yang benar ya, review film yang benar. Jadi orang kebanyakan nyasar Mas. Artinya film itu bukan level dia tapi dia tonton. Jadi dia tersesat gitu. Karena tidak ada guidance dari kritik film atau review film yang valid yang menggait orang untuk menonton film yang benar-benar kapasitas dia. Nah, pada saat saya membuat Sunya, tentunya memang buat film bukan untuk penonton yang general kancil, dan penonton general kancil bukan untuk penonton Sunya. Demikian juga film melodi atau film yang sangat yang sangat mudah gitu, kayak klise, bahkan kayak Dikejar Setan gitu. Ya bahwa itu masuk festival film horor di Manchester, ya emang itu tempatnya di sana gitu. Bukan masuk di Toronto atau Singapura atau di Berlin gitu ya. Kalau Cinta Setaman masuk di film video art gitu, ya emang tempatnya di sana gitu. Nah, di Indonesia tidak ada sebuah reviewer sekarang ini seperti tahun 80-an yang membuat orang memutuskan, oh ini film gue nih, oh ini bukan film gue, ini film gue gitu. Nah, semua disugestikan oleh sebuah politik besar bahwa film itu yang bagus, yang lain itu adalah ya film box office, dan film yang terus dipromosikan adalah film-film mainstream ya, artinya film-film yang mudah diakses gitu. Dan itu adalah film yang penonton terbanyak gitu. Ya lahirlah Warkop, dan sebagian orang komplain, nah film Indonesia yang laku
akhirnya jadi seperti itu. Tapi produser di sisi lain ya, produser maksudnya produser di luar saya ya, kebanyakan menganggap film-film tersebutlah yang memang Aku di pasaran gitu Mas. yang memang nggak ada resiko lah, serugi-ruginya ya laku lah gitu. Jadi ketika dia, atau film-film Susana gitu ya, ketika dia membuat promosi 13 miliar gitu, dia dapat 30 miliar, ya udahlah, masih sama. Dan dia memang membuat stigma film-film itu untuk film-film yang menengah bawah, yang memang banyak sekali di Indonesia gitu. Karena ketika kita ngomongin penonton menengah atas, dia pasti nonton film Hollywood menurut mereka gitu ya. Jadi atau kedua buat yang remaja gitu, karena yang remaja adalah penonton kedua terbanyak, dia yang reguler datang ke bioskop. Jadi bagaimana membuat film yang remaja itu bisa connect dengan segala kapasiti dia, capability dia membaca film gitu. Nah, kalau Mas membaca film saya dan akhirnya berkomentar film-film itu segmented ya. Dalam beberapa judul iya, memang tentunya. Tapi ketika nanti saya bikin Nikah Sidah Berjanji ya, film anak-anak adventure gitu ya, yang memang ada pesannya juga gitu. Itu universal audience pasti akan terbawa, pasti akan relate dan masuk dan bisa nangis, bisa tertawa gitu, bisa merasakan sensasi sinema itu gitu, dan bahkan menyanyi bersama itu juga memang masuk dalam kesadaran saya sebagai filmmaker. Berarti artinya pesan utama apa sih yang ingin Mas sampaikan dari film-film Mas tersebut? Apa yang karya-karya yang Mas karyakan tuh ada nggak visi atau misi atau nilai yang ingin Mas utamakan? Itu apa memang mengalir saja sesuai dengan perkembangan fenomena dan sebagainya gitu Mas? Tentunya ada Mas, tentu ada sekali. Itu sebenarnya tugas penonton dan tugas kritikus, bukan tugas saya lagi. Ketika saya mau menceritain, saya pesannya ini, saya jahat sekali pada penonton, saya tidak menghargai intelijensi penonton saya, bahwa itu ada. Artinya Mas membiarkan menginterpretasikan kepada audiens publik itu bagaimana menginterpretasikan dari film Mas tersebut. Karena di situ sensasi menonton film Mas, dia mengalami experience sinematik sambil menangkap apa yang ada di situ. Yang bisa nangkap dalam dia pasti nangkap dalam, yang bisa nangkap luarnya dia hanya menangkap luar. Ya, jadi biarkan itu penonton asik dengan capacity-nya, dengan capability-nya. Itu yang jelas saya berikan ke penonton. Kayak misalnya Mas nanya, di dalam film antologi Cinta Taman tuh apa sih yang disampaikan? Banyak sekali. Banyak ya, betul Mas. Karena pesannya banyak sekali di situ. Karena film antologi, saya ingin memberikan pengalaman ya bersinema, nonton film antologi, bukan film yang satu-satu ya. Dan itu memang jarang, tapi banyak film antologi di dunia ya. Artinya lebih puluhan lah gitu ya. Bisa diakses dan mempunyai cara sendiri untuk menantang film itu gitu, untuk dapat sensasinya gitu, untuk dapat hype-nya istilahnya gitu. Itu yang tadi saya bilang, ketika ada reviewer baik, ketika ada kritikus baik, sebaik era kita di zaman tahun 80-an, itu pasti penonton tidak nyasar gitu. Ketika dia mau coba nonton film ini, mencicipi antologi, dia sudah mendapat hantaran dengan baik, dengan review. Ketika orang yang tidak suka film itu, dia bilang it's not for me lah. Oke. Jadi jadi masing-masing publik itu sendiri yang artinya yang bisa menjiwai itu mendalami atau ya tadi saya katakan menginterpretasikan dari film-film itu ya Mas. Yes. Jadi tidak bisa kita punya doktrin ini film gue begini nih, lalu gue lo mau terima atau enggak ya ini gitu nggak sekedar itu ya Mas. Ya, nah lalu kaitannya juga Mas dengan
industri film di Indonesia, Mas. Ini kan perkembangan produksi film di Indonesia kan sudah sangat berkembang sangat pesat dan maju sekali ya Mas ya belakangan ini Mas ya bahkan mungkin setelah reformasi ini sebelum zaman kemarin juga sangat maju dan sekarang lebih berkembang lagi. Nah lalu nanti dikaitkan juga dengan ini ada yang bertanya Mas ditunggu rilis Qasidah Berjanjinya Bro Hari dari Sabirin Samad. Wah, ini penggemar apa? Terima kasih. Ya itu Wah, itu juga salah satu kalau nggak salah itu Mas. Iya, kenapa? Kenapa Mas? Ya, satu. Terima kasih Mas Sabirin. Mas Sabirin itu dari fans film Indonesia terdahsyat tuh dari. Waduh, halo Mas Sabirin. Ya, iya Mas. Ini kaitannya mungkin nanti juga nyambung dengan ini kan kalau tidak salah di bagian yang Mas lagi memproduksi 3 film sekaligus ya Mas ya. Qasidah Berjanji itu ya Mas ya. Kan 3 film sekaligus kalau tidak salah Mas lagi berjalan sekarang ya. Iya. Nah, juga dikaitkan tadi nanti dengan saya katakan produksi film itu sebetulnya Mas lihat seperti apa sih Mas perkembangannya dari mulai mungkin ya perkembangan dan juga tantangannya selama yang sedang maju saat ini. Oke, perkembangan film Indonesia jelas sekali memang mungkin ada sedikit dorongan dari pemerintah untuk melebarkan sistem perekonomian kreatif sehingga kebijakan bioskop didorong untuk diperbesar, untuk diekspansi menjadi seluruh bagian Indonesia gitu terjatahkan gitu, bisa tercover. Dan apabila ini terjadi, ini sebuah peristiwa ekonomi yang tidak main-main. Nah, ya kita melihat dari gejala sini saja sudah dilirik investor-investor major dari negara lain yang mulai berebutan mau mencicipi pasar kita yang memang nggak main-main. Kalau 300 juta manusia diambil 10%-nya saja itu udah luar biasa gitu. Jadi kemajuan dari sisi lapangan yang mulai dibuka, ring yang market atau outlet yang mulai diperbesar itu mudah-mudahan akan juga kualitas filmnya itu sendiri. Walaupun sampai sekarang saya melihat masih berupaya mencari dan ada yang mencari alternatif gitu ya, tapi juga ada produser yang masih stuck dan percaya dengan jurus-jurus lamanya dia gitu, dengan ya udah film yang laku nih yang kayak gini aja deh udah gitu. Jadi sementara itu juga kalau kita taruh di internasional sangat tidak bisa diakses gitu, so local gitu istilahnya ya, kecuali mungkin rumpun di Malaysia ya, itu kemajuannya sampai situ. Sebentar, ngomong-ngomong Malaysia, salah satu produksi saya yang akan dikerjakan ini juga akan dikerjasama sebuah proyek kerjasama Indonesia Malaysia yang akan dikerjakan di bajaunya Malaysia. Tapi yang apa Mas? Yang produksi mana Mas? Yang bersamaan, yang sebelum Qasidah Berjanji, yang bersamaan sama Qasidah Berjanji. Jadi, oke. Malaysia. Wah. Itu juga kita ngalamin sebuah persiapan yang sangat pelik ya, karena COVID ya. Seharusnya kita di sana udah syuting nih, sekarang udah selesai syuting, sekarang masih mau siap-siap, terus masih protokol kesehatan itu Mas. Ya, itu masih juga disiapin gitu. Jadi itu akan memang sebuah perjuangan yang juga nggak ringan ya, apalagi syutingnya di tengah laut gitu. Nah itu balik lagi ke perkembangan yang tadi. Saya pikir market film Indonesia yang dibuka itu akan menjadi suatu hal yang mengembirakan tentunya buat produser. Tinggal memang pemerintah nggak bisa juga diam sampai situ, dan kita sebagai filmmaker juga nggak bisa juga enak-enak gitu ya, harus juga
selalu eh, gini, soalnya kayak ring tinju nih ya. Kita lama-lama di bioskop itu diperlakukan sama dengan film-film yang berbudget ratusan kali lebih besar dari film kita. Ya contohnya film Hollywood, film Korea. Kita harus bersaing dengan mereka. Karena kenapa bisa? Keuntungannya adalah karena satu-satunya adalah film kita yang dekat dengan budaya kita gitu. Indonesia. Tapi bayangin kalau suatu hari gitu ya, Fox gitu membuat film gitu Sidul 4 gitu. Ya bisa bayangin kan bagaimana market itu diakuisisi dengan mereka akhirnya. Dan contohnya kadang-kadang saya juga heran gitu, orang diakuisisi sama Hollywood sekarang kayaknya bangga banget gitu. Iya. Hebat. Saya malah mau nangis, Mas. Bermain di film Hollywood ada juga, iya gitu Mas. Tapi bukan itu suatu kebanggaan Mas, prestasi film gitu Mas, bukan itu suatu prestasi dalam film. Tanpa logo-logo itu, kalau kita bisa nembus itu lebih keren Mas, jauh lebih keren, karena itu film kita. Kekayaan ini, padi ini jatuhnya ke produser lokal, bukan ke produser Hollywood. Tapi kalau itu udah ada logo ini, logonya Miramax, logonya Fox, keluar. Bukan film kita itu filmnya mereka, bisnisnya mereka, dan mereka mengambil padi sini, diangkut ke mereka. Kayak misalnya tokoh kayak Mas ngomongin Freeport, gimana sih? Kenapa orang komplain? Karena emas kita dibawa kabur. Dan pendekatannya begitu ya. Kenapa akhirnya pemerintah dibalik? Sekarang film kok malah bangga dibawa kabur emasnya gitu. Harusnya dengan logo-logo kalian ini market dunia seperti halnya yang dilakukan Korea. Berarti ini harus ada keberanian dan regulasi atau apa dari pemerintah ya Mas, tindakan untuk bahwa ada blueprint yang tapi selama ini tidak ada blueprint Mas, tidak ada blueprint dalam perfilman, industri perfilman kayak pemerintah atau apa membuat untuk meningkatkan produktivitas lokal gitu loh, para produser lokal, belum sampai sana. Rasanya pemerintah belum dapat orang tandeman, orang film yang benar-benar ya ada pemikiran seperti tadi. Mereka masih dielus-elus. Oh bangga ya film kita ke dunia, ke Hollywood. Aduh, saya ketawa malah gitu. Artinya karena mungkin kiblatnya kan Hollywood itu kan pusatnya film ya Mas, tapi kalau sebetulnya cuma industri yang sama seperti kepentingan industri yang mengambil konten lokal dan sebagainya gitu ya Mas. Pastinya memang Cina dan India India dan Jepang mempunyai kebijakan itu. Mereka terbalik mengakuisisi Hollywood. Dia membiayai Hollywood. Jadi beberapa film Hollywood tokoh Cinanya yang diproduksi oleh Cina itu jadi jagoan Mas. Demikian juga tokoh-tokoh protagonis di beberapa judul yang dibiayai oleh India, tokohnya orang India yang menyelamatkan bumi misalnya. Demikian juga kalau kita lihat filmnya Alibaba ya, produksi Alibaba Cina gitu ya. Tom Cruise harus syuting di Cina. Di Guangzhou atau di Shenzhen gitu ya. Pokoknya dikumusikan Cina sehabis-habisnya. Dan di Star Trek itu salah satu tangan kaptennya itu China. Jadi dia memang di Hollywood, tapi dia bukan dia makan Hollywood, tapi Hollywood diakuisisi sama dia. Harusnya Indonesia kalau mau seperti itu. Kalau enggak, berantem gaya Korea. Dia bikin film, diadaptasi teknik Hollywood, tapi pakai orang-orang Korea. Akhirnya dia sekarang. Dan setelah mendunia, akhirnya Hollywood kebakaran jenggot. Makanya kemarin Parasit dikasih sanggup agar dia tidak ketinggalan tren. Oke, jadi poinnya nih
Ya, poinnya adalah Indonesia produser dan mereka harus bisa mengakuisisi ya, bukannya mengakuisisi yang dari Hollywoodnya, bukan yang kita diakuisisi oleh mereka lah gitu ya Mas. Kalau kita Ya, bicara kalau produksi perfilm dengan besar Hollywood. lagi dari mana Mas produser kita ya ngomongin 50 M produksi aja udah teriak-teriak gitu. Ya makanya ketika kita melihat belajar dari Korea tahun 96 mereka sama-sama dulu sama pemerintah membangun film. Festivalnya dibangun, Busan. Film-film remajanya dibangun, film artnya dibangun, film pornonya dibangun, film apa sinetronnya dibangun dengan baik, dengan kualitas yang baik, sampai itu menjadi demam. Lalu disandingkan dengan pop culture-nya dia, K-pop-nya yang semata-mata adaptasi dari J-pop sebenarnya itu. Terus setelah mereka berkembang dengan pesat dan mendunia, barulah mereka ditakuti Barat, sehingga Barat mau nggak mau ya udah kerjasama deh gitu. Oke Mas. Nah, lalu apalagi sekarang ditambah dengan yang digital ya Mas ya, Netflix dan sebagainya, itu juga tantangan nggak sih Mas buat industri film Indonesia ya? Apa itu peluang? Peluang kita bisa masuk ke sana? Apa film kita bisa diputar di Netflix? Apa itu peluang juga Mas? Oh iya, mereka butuh. Kalau mereka butuh penonton di Indonesia, mereka harus akuisisi film Indonesia. Oke. Jadi dia kalau mau pasarnya ada di Malaysia, di Indonesia, Netflix, dia harus masukin film Indonesia supaya orang Indonesia nonton. Cuman pertanyaannya adalah, lagi-lagi duitnya sundel bolong masuk ke Netflix Amerika. Kan bisa, mendingan GoPlay atau orang Indonesia deh yang punya Iflix atau apa, Iflix ya, betul Mas. Company-nya Indonesia gitu yang kita dukung. Nah itu harus pemerintah berikan campaign pada masyarakat. Ya mungkin sedang digarap untuk undang-undangnya seperti itu Mas. Kan dari Mas sekarang kan sudah mulai ada undang-undangnya untuk digital platform itu Mas. Tapi belum tahu ya, belum berjalan efektif, itu baru rencana adanya undang-undang. Tapi itu terjadi atau enggak ya mudah-mudahan kita tunggu ada, dan itu bisa saja mudah-mudahan lebih pro kepada perfilman Indonesia kan ya Mas. Seharusnya betul Mas. Nah, kita sekarang kembali tadi Mas bicara tantangan masalahnya di Indonesia tadi ya, produksi film dan sebagainya. Nah, tiba-tiba 2 bulan ini, 3 bulan ini kita dihadapi dengan adanya pandemi COVID-19, Mas. Ini kan secara tidak langsung tidak hanya Indonesia, mungkin seluruh dunia ini mengalami hal yang sama gitu, Mas. Sebetulnya dalam era yang pandemi ini saya tidak bisa katakan new normal ya Mas ya, karena itu kata-kata new normal bisa berbagai macam interpretasi. Saya katakan COVID-19 lah, pandemi, karena ini kan pasti selalu mudah-mudahan sih hilang Mas, tapi ini sedang terjadi. Apa sih Mas peluang dan juga mungkin solusi dari pandemi ini Mas terhadap produksi film Indonesia Mas? Apakah ini bisa jadi peluang atau memang ini jadi akan lebih parah, atau bagaimana Mas dari pandangan Mas? Atau ada solusi, ada ide yang Mas bisa sampaikan? Saya rasa ketika melihat perkembangan terakhir sampai Pak Jokowi bilang, oke, jangan panik, 90% yang kena itu sembuh. Jadi penyakitnya bukan virusnya, tapi kepanikan kita itu sebenarnya menjadi penyakit. Itu akhirnya di poin itu memang ya nggak perlu worry lah, seorang presiden udah ngomong gitu. Walaupun kita lihat, oke, kasus yang terkena udah semakin banyak, ya itu kan dari sisi mereka yang ya kita lihat aja. Di Amerika ada demo tentang orang kulit hitam, kumpul-kumpul. Sekarang kita belum tahu nih, apakah yang terkena pandemi itu karena demonstrasi itu melonjak atau tidak. Kan kita bisa nilai juga. Kalau emang melonjak ya berarti benar virusnya galak gitu. Kalau enggak ya berarti ya so-so lah gitu. Maksudnya kita juga kan sampai sekarang masih abu-abu nih Mas, kayaknya gitu. Iya, betul. Masih juga ada isu yang meninggal bukan karena COVID, diklaim COVID gitu. COVID ya, banyak itu kejadian Mas. Iya, namun dikuburkan ala COVID juga banyak. Iya,
Namun begitu, musibah adalah musibah. Apapun itu bentuknya, dari gosip ataupun apa, kita sudah terkena dampaknya 2 bulan. Jadi untuk mal-mal dan bioskop pun mungkin juga akan, bukan mungkin ya, terkena pasti karena mereka Ya. tutup. Tapi ke depan mungkin saya lihat akan terjadi pengurangan. Misalnya kapasitinya, seatnya 400 orang, boleh diisi hanya 200 orang gitu. Tapi itu akan berangsur menjadi sebuah, maksudnya akan berangsur normal di tahun-tahun berikutnya kalau kalau kita lihat ya, dalam mengatasi new normal ini dengan sikap kebijakan kita ya, dan itu menguntungkan produksi film siapapun, industri apapun di Indonesia tentunya. Oh, jadi tidak berpengaruh dengan produksi film. Pengaruh 2 Artinya bulan produksi pasti ada persoalan nanti produksi film tuh. Maka ada pembatasan syutingnya mungkin, apa jumlah krunya dan sebagainya itu. Oh enggak. Kalau cuman pembatasan kru, pembatasan syuting, orang film itu paling jago mengatasi hal-hal, situasi hambatan, Mas. Paling jago ngakalin. Okay. Tapi kalau udah dilarang syuting, nah itu lain urusannya. Tapi kan kita udah dibuka nih, kita mau kerja sama Malaysia aja udah boleh. Ya, tadi masih time Malaysia sekali. Ya, udah. Ya, syuting film dan sebagainya. Yang saya justru pikirkan adalah Tadi film kita semua cetak pendapatan yang keuntungannya itu sampai 80 miliar ya, satu film. Film ya, atau ya sekitar gitulah, 50 miliar gitu ya. Tapi dalam cuma 2 bulan syuting berhenti, kenapa ada kru yang kelaparan? Kenapa ada kru yang kekurangan? Saya masih nggak ngerti. Dan itu perlu diperhatikan. Itu perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun asosiasi, mungkin kalau film itu punya asosiasinya. Kan sekarang banyak tuh, Mas, ada asosiasi produser, ada asosiasi apa. Kemana mereka? Terlebih yang mempunyai, artinya gini, walaupun ada rata-rata ya yang kita lihat, film yang paling nggak laku tuh misalnya pemasukannya 3 miliar satu film gitu ya. Yang laku tuh mungkin bisa 50 miliar satu film gitu ya. Harga krunya kenapa mereka nggak bisa bertahan dalam 2 bulan? Harusnya dengan rata-rata pendapatan masukan seperti itu, mereka cukup syuting 2 tahun sekali. Mereka cukup hidup dengan baik, jaga kesehatan, tidak ngoyo. Nah, sistem itu yang harusnya kalau ngomongin pemerintah punya kebijakan atau asosiasi-asosiasi yang ngumpul-ngumpul itu berasosiasi, harusnya mikirin ini. Bukan mikirin yang lain, bukan ngurusin yang lain. Itu sih yang concern saya sebenarnya. Jadi concern Mas lebih kepada kru dan tim dalam perfilman itu, Mas, ya, bukan yang lainnya, Mas, ya. Ya, sistem dan rate ya, sistem dan rate. Memang sistem kita tidak juga meminta mereka memukul rata gitu ya. Orang yang baru berpengalaman setahun 2 tahun udah dihargain secara syuting sekali, dia bisa untuk setahun gitu. Enggak juga. Tentunya mereka bisa melihat kalau dia udah syutingnya misalnya lebih dari 10 tahun, bahkan dia masuk rate apa. Bukan karena dia menjadi anggota asosiasi rate itu gitu. Nah, itu yang akan itu sehat menurut saya, dan tidak ada kejadian seperti ini. Itu artinya itu solusi dari Mas Hari ya. Iya, hikmah dari COVID yang menurut saya perhatian sebenarnya itu. Oke, semoga ini bisa didengar dan juga mungkin langsung diimplementasikan, Mas. Ya, baik Mas. Kita sudah hampir mencapai di
ujung diskusi yang sangat menarik ini Mas. Mungkin sangat banyak sekali kalau kita bicara film Mas. Ini perlu webinar selama 5 jam nih sepertinya Mas, untuk bicara perfilman yang begitu kompleks dan sebagainya. Kita sapa dulu Mas para yang sudah mengikuti diskusi malam ini juga. Saya mengucapkan terima kasih. Itu ada Lia Priscilia, ada Kanjeng Kliwon Movie. Lalu tadi Mas ya ada Sabirin Samad. Kalau Kanjeng Kliwon Movie itu salah satu produser saya untuk film yang kerjasama dengan Malaysia. Wah, Mas Bambang. Semoga lancar ya Mas. Mas apa? Amin. Iya, semoga lancar Mas. Ya juga semoga juga sukses nih Mas buat filmnya dan juga buat tim Kanjeng Kliwon Movie ya Mas. Kemudian ada Revi. Udah beredar Mas. Udah beredar ya? Iya. Ada Revi Ansori Mas. Revi Ansori. Kalau Revi itu dia tokoh sutradara dubbing sejak lama Mas. Jadi kayak oke. Halo Mas Revi. Doraemon. Terima kasih. Ya. Dubbing udah pernah Doraemon, Mas. Iya. Dulu kalau pernah dengar FC, nah dia tuh tokohnya tuh. Oke, Mas Revi. Salam kenal, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga menjadi sekjen Persatuan Suli Suara, Mas. Suli Suara, Daber ya Mas ya, se-Indonesia. Iya. Iya. Terima kasih Mas Revi sudah bergabung. Terima kasih Mas Revi. Kemudian ada Reno Manggala, juga ada Ara Ananda. Ya, ini tadi Reno Manggala sempat nanya nih Mas, sedikit nih Mas, mungkin singkat saja sekaligus penutup ya Mas ya untuk malam ini. Bagaimana tentang platform streaming yang tadi kita bicarakan Mas, Netflix dan sebagainya, apa bisa mendongkrak perfilman dan penonton film Indonesia? Mungkin langsung aja dirangkum dengan silakan Mas penutup dari Mas Hari Dagu. Oke, kalau ngomongin OTT itu hanya sebenarnya bonus bagi produser ya. Artinya artinya dalam boleh dibilang mungkin misalnya dalam 5 tahun ini ya belum bisa dijadikan sebagai pendongkrak yang utuh dengan sistem bisnis juga yang masih kecil ya istilahnya untuk menjadi sebuah masukan untuk menjadi major income gitu bagi sebuah film. Dia seperti halnya dulu kayak misalnya televisi, home video gitu. Dia hanya memperpanjang umur film 5 tahun gitu untuk penonton dan menjadi income bonus lah istilahnya untuk penonton Indonesia. Tapi ketika deal dengan Iflik internasional, Iflik Amerika dan deal dari awal itu lain persoalan lagi Mas. Itu lain lagi tadi ya. Sangat besar memang untuk ukuran produksi filmnya sendiri udah sangat terkatrol untuk mereka. Kalau kita lihat di luar pun kalau nggak salah Martin Scorsese sutradara legendaris itu juga targetnya di Netflix. Jadi hanya pendukung lah Mas ya Netflix itu. Ya, itu deal yang besar sekali untuk produksi. Oke, baik Mas Hari Dagu Suryadi. Netflix Mas. Netflix. Saya bilang ya, Netflix. Ya. Baik Mas Hari Dagu, ini terakhir ada yang join. Have a great weekend Master. Ahda, DJ nih Mas, DJ Ahda yang baru minggu lalu. Oke. Baik. Mas Hari Dagu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak Mas sudah mau meluangkan waktunya. Saya sangat mengapresiasi dan sangat menghargai dan menghormati Mas, karya-karya Mas yang begitu luar biasa. Semoga sukses terus Mas dan filmnya berjalan lancar nih Mas dan kembali menghasilkan karya yang ke depan ini tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi mungkin bisa menembus film-film Mas menembus dunia dan internasional, sehingga dunia bisa melihat bagaimana film Indonesia, Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mas Haryadi. Sehat-sehat selalu Mas. Sehat buat keluarga, salam buat keluarga semuanya Mas. Sampai bertemu lagi Mas. Ya, dan selamat malam, sampai jumpa lagi di bincang selanjutnya. Ya, bye. Bye Mas.